بسم الله الرحمن الرحيم. Ala hadirniyah wa fi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati seluruh jamaah Yaumil PT Bada LNJ Bontang, khususnya jamaah Masjid Al-Kautsar, Masjid Al-Falah, Masjid Darussalam, yang semoga seluruhnya semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Marilah kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah sampai saat ini, meskipun kita cukup lama, 1 tahun lebih Pak, Bu, Bapak Ibu sekalian, 1 tahun lebih kita diuji oleh Allah sedemikian rupa. Pandemi COVID-19 sampai saat ini belum tuntas, belum selesai ya. Seperti yang kita ketahui bersama, tidak sedikit saudara-saudara kita yang sakit, bahkan sampai terjadi ajal, meninggal, pulang ke rahmatullah. Termasuk kawan-kawan saya di Balikpapan, ya Allah, seminggu yang lalu masih jumpa, kemudian belakangan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, tetangga kita di kampung juga demikian, kawan akrab ada yang sedemikian ya. Kita kembalikan saja, semua itu adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita ini selesai, supaya kita ini pasrah, enggak ditarik menarik, enggak ya. Kita bersyukur sampai hari ini, saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan aktivitas kita, ibadah kita bersama diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah untuk junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya diberi tugas untuk menyampaikan sebuah hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tertuang di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Hadis yang datangnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Nah, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah telah bersabda. Ingat, kalau sudah Nabi yang berbicara, bersabda, ayo telinga kita ini dibuka lebar-lebar menyimak ya, termasuk saya yang menyampaikan.
Nah, dibuka telinga kita, pikiran kita yang tenang, ya, nggak boleh galau. Nah, hati kita ini luas, dada kita ini dibuka yang luas. Nah, yang hati yang senang supaya enak bisa menerima apa yang disampaikan baginda Nabi. Nah, sementara sisi lain kita juga mengklaim kita ini harus ikut sunnah Rasul, kita harus ikut sunnah Nabi. Nah, jangan sampai ingkar sunnah, itu nggak salah, itu betul, benar. Nah, mari kita perhatikan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la tattakhidud dai'ata fatarghabu fid dunya, rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Nah, artinya janganlah kalian memperbanyak harta. La tattakhidud dai'ata, janganlah kalian memperbanyak harta, fatarghabu fid dunya, karena dengan memperbanyak harta, ya, memperkaya diri bisa menyebabkan berlebihan dalam mencintai dunia ini. Ingat, dunia ini banyak orang tergelincir hidup di dunia ini. Mudah-mudahan kita tidak demikian, amin Allahumma amin. Nah, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ya, kesimpulannya memperbanyak harta yang bisa menyebabkan cinta dunia itu sudah dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita jangan seperti itu. Jangan seperti orang-orang yang gak kenal waktu. Jangan seperti orang-orang yang ongso-ongso, yang kelewatan, gak kenal kewajiban sholat, gak kenal saudara, gak kenal teman. Yang penting untung, yang penting dapat duit. Ya Allah, seakan-akan dia abadi di dunia ini. Padahal dunia ini hanya diumpamakan bagaikan orang yang istirahat mampir minum. Jadi perlu kita ketahui bersama, kita maklumi bahwa hidup di dunia ini sementara. Nah, kita harus sadar, saya, sampean-sampean semua harus sadar, hidup kita sekarang ini nggak selamanya. Sampai neling ingatkan saudara kita, kawan kita, ingat ya, kita nggak sementara. Hari ini kita ketemu, boleh jadi nanti besok lusa akan pisah. Nah, karena sementara, nah yang abadi apa? Yakni darul akhirah, kehidupan di akhirat. Nah, mungkin saya menyampaikan seperti ini, ada yang berpikiran begini, Tat, kalau urusan itu kita ya sama-sama paham, kita sama-sama tahu. Saya ngerti, tapi sejauh mana kita selalu memikirkan kehidupan akhirat yang jadi tujuan itu? Kita kadang-kadang masih bisa sombong di dunia ini. Kadang-kadang kita ini masih bisa kikir, masih bakhil, terlalu menyayangi harta, duit, gak mau berinfak, gak mau sedekah, gak mau peduli kepada orang-orang yang perlu bantuan. Mungkin termasuk yang ngomong, mari kita ingat, saling mengingatkan. Nah, boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat suatu saat
kau kan meninggalkannya sekarang atau lusa, tua ataupun muda yang pasti kau akan mati juga. Nah, itu syair lagu yang sesuai dengan tuntunan Islam itu. Berbuatlah apa yang engkau suka, tapi ingat semua itu kan ada balasannya, baik ataupun jahat, lurus ataupun sesat, semua kembali padamu juga. Nah, ini syair lagu Bang Haji Rhoma Irama. Tapi kalau kita renungkan, benar adanya. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah, di dunia ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya gambarkan, ada seorang raja yang luas kekuasaannya, yang kaya raya, ya, memberikan kesempatan kepada rakyatnya. Wahai rakyatku, hari Minggu nanti jam 6 sampai jam 12, kalian semua nggak peduli dari suku apapun, tua, muda, laki, perempuan, silahkan kunjung masuk ke kebun saya. Silahkan ambil buah-buahan yang kalian suka, kamu makan sekenyang-kenyangnya, kamu bawa pulang juga silahkan, ya. Kemudian ada kolam renangnya, kolam yang ada ikannya macam-macam, mulai ikan yang kecil sampai yang besar. Kolam ikan nila, pokoknya ikan terpulu macam-macam ada di situ. Nah, misalnya, silahkan ambil, silahkan nikmati, bahkan kalian bawa pulang silahkan. Nah, rakyat senang. Ada yang datang pagi sebelum subuh sudah nunggu di depan pintu gerbang kebun. Ada juga yang bawa karung, bahkan ada juga yang bawa pickup, bawa truk. Wah, siap dari rumah. Masuk jam 6 silahkan masuk. Udah rebutan. Ada yang makan buah ini sampai kenyang. Ada yang senang mancing sesuai hobinya masing-masing, kemudian dibakar di tempat. Ada juga yang ngambil buah, diturunkan, masukkan karung, ambil lagi, turun, masuk karung, karung penuh, taruh di kendaraan motornya, taruh di pickup, ada yang di truk, sampai penuh kendaraannya itu dengan buah-buahan yang ada di dalam kebun itu. Nah, akhirnya setelah jam 11 jelang jam 12 diumumkan lagi, wahai rakyatku, ingatlah sebentar lagi jam 12 kebun akan ditutup, siap-siaplah kalian meninggalkan kebun. Nah, mereka saling pandang memandang. Ada juga yang menyesal melihat temannya karungnya penuh, melihat temannya pickupnya penuh, ada buah, ada ikan, macam-macam, pokoknya penuh semua. Dia dari rumah nggak bawa karung, nggak bawa kendaraan, nggak bawa pickup. Sedih dia, menyesal dia. Kenapa saya nggak bawa persiapan apa-apa? Sementara ini sudah akan ditutup kebunnya. Kawan-kawan bawa kendaraan, bawa berkarung-karung. Saya nggak bisa bawa apa-apa. Jangankan kok karung, kompe aja nggak bawa. Menyesal dia. Penyesalan tidak ada gunanya lagi. Sebentar lagi kebun ditutup. Nah, itulah gambaran kita diberi kesempatan oleh Allah saat ini. Saat ini, nggak lama. Masya Allah. Kalau sudah ajal,
nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita pergunakan, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kita saling mengingatkan dengan saudara kita, dengan kawan kita, tetangga kita. Kita tinggalkan sifat perilaku egois dan lain sebagainya, sifat tercela. Jangan kita pelihara, jangan kita biarkan sifat-sifat tercela itu dalam diri kita. Kenapa demikian? Enggak ada artinya itu semuanya. Apa artinya? Kita ini akan lanjut ke tujuan utama, yakni kehidupan akhirat. Jangan terlena, jangan terjebak, jangan kita terhanyut dengan dunia ini yang akhirnya kita menjadi orang yang menyesal, yang tidak ada gunanya lagi. Hadirin jamaah rahimakumullah, mungkin inilah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang benar dari penyampaian itu, semata-mata kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada kekeliruan, itu semata-mata karena kemampuan saya yang sangat terbatas ini. Mohon maaf lahir dan batin. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.